Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bacaan dari Matius 16 ayat 13 sampai 23. Di sini Tuhan Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Mengapa pertanyaan itu disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya saat berada di Kaisarea Filipi dalam situasi yang tenang, teduh, dan damai, sehingga memberi kesempatan kepada para muridnya membuka pikiran dan hatinya untuk melihat jati diri Tuhan Yesus. Namun kenyataannya banyak para muridnya tidak mampu menjawab pertanyaan sesederhana dari Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak mampu menjawab? Jika saya resapi peristiwa tersebut, saya merenungkan bahwa para murid tidak mampu melihat jati diri Tuhan Yesus karena bisa jadi ada yang salah cara mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka melihat jati diri Tuhan Yesus karena mereka terperangkap dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang dikatakan orang banyak tentang jati diri Tuhan Yesus. Seperti ketika orang banyak melihat dan mendengar bagaimana Yesus berkhotbah dan mengajak orang untuk bertobat,
Maka orang banyak melihat jati diri Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, dan demikian pula yang dipikirkan para murid dengan menjawab pertanyaan Yesus kepada mereka. Kenyataan ini memberi peneguhan kepada kita yang juga sebagai murid dan pengikut Tuhan Yesus, bahwa ternyata waktu 3 tahun selama para murid tinggal bersama Tuhan Yesus tidaklah cukup untuk mengenal jati diri Yesus. Bahkan Petrus yang mampu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus sendiri mendapat teguran keras dengan berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ada 3 hal yang dapat kita resapi bersama dari bacaan Injil suci menurut Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23, bahwa untuk mengenal jati diri seorang dari peristiwa yang terjadi saat Yesus bertanya kepada para muridnya di daerah Kaisarea Filipi tersebut. Yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang terus-menerus. Kedua, butuh bantuan hikmat Allah. Dan yang ketiga, apa yang dipikirkan Allah. Yang pertama, memerlukan waktu yang terus-menerus untuk mengenal jati diri seseorang. Untuk mengenal jati diri seseorang, entah itu pasangan hidup kita, keluarga, sahabat, bahkan Tuhan Yesus yang kita imani bersama, kita memerlukan waktu yang terus-menerus untuk berelasi. Bukan hanya sekedar menyediakan waktu, namun tidak dengan sungguh-sungguh untuk membangun relasi. Itu yang menyebabkan orang tidak bisa mengenal jati diri seseorang. Yang kedua, butuh bantuan hikmat Allah. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus ketika mampu menjawab diri Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus menegaskan dengan berkata kepada Petrus, dan bisa juga disampaikan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus. Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Inilah yang Kristus kehendaki kepada kita untuk mengenal Allah lebih dan lebih lagi. Kita perlu hikmat Allah yang maha segalanya. Sehingga kita pun mampu melakukan apa yang menjadi hikmat Allah sebagai pelaku firman yang hidup. Sehingga kita mampu menjadi saksi kasih Allah di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik-baik saja ini. Yang ketiga, untuk mengenal jati diri seseorang adalah apa yang dipikirkan Allah. Kita sebagai pelaku firman hendaknya dalam mengenal jati diri Allah, kita perlu menggunakan konsep Allah tentang kehidupan ini. Bukan apa yang kita pikirkan, sehingga kita mampu mengenal jati diri Allah yang maha kasih dan maha segalanya. Hal ini dapat kita resapi bersama ketika Petrus berusaha tampil sebagai pembela Tuhan Yesus dengan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Teman-teman, terkadang apa yang kita pikirkan
yang terbaik bagi pasangan kita, keluarga kita, serta sahabat kita, belum tentu yang terbaik bagi mereka. Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri, bukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mari teman-teman, dalam resapi kali ini, bahwa untuk mengenal jati diri seseorang dapat dilihat dari apa yang telah dibuatnya. Atau dengan kata lain, dilihat dari buahnya. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, perlu memberikan contoh perbuatan yang baik sebagai jati diri Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita meresapi firman Tuhan hari ini dengan berdoa dalam suasana hati yang bersyukur dan hati yang menyembah. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah meneguhkan kami dengan menyatakan jati diri-Mu yang penuh kasih. Sehingga kami mengenal-Mu yang selalu memelihara dan memberkati kami. Kami ingin mempersembahkan segala yang kami miliki kepada-Mu, baik waktu, bakat, maupun materi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga telah membuka mata hati kami dengan pengajaran-Mu yang sungguh meneguhkan jiwa, dengan meneguhkan kami untuk bersandar pada hikmat-Mu. Bukan apa yang kami pikirkan, sehingga kami berserah penuh kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.